Di sinilah sekarang Kanaya berada, di kota Batam. Salah satu kota yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. Kota yang dahulu kala tersohor karena kota ini dibangun dan dikembangkan oleh Presiden ketiga Indonesia, yaitu Prof. Dr. Ing B.J. Habibie. Sehingga tidak jarang Pulau Batam disebut juga dengan sebutan Pulau Habibie. Karena beliaulah yang berjasa menata dan mengembangkan Pulau Batam, menginjakan kakinya di Bandar Udara Internasional Hang Nadiem. Kanaya menengok ke kanan dan kiri, menjadi taksi yang akan mengantarkannya menuju salah satu perumahan yang dimiliki dan dikembangkan oleh Jaya Corp. Triknya kota Batam menyambut Kanaya siang itu. Tidak menunggu waktu lama, Kanaya pun menemukan taksi dan dia menyebutkan letak perumahan yang akan tempati di area Tiban itu. Sepanjang perjalanan, dari balik kayu jendela mobilnya, Kanaya mengamati jalanan kota Batam yang cukup lebar. Tidak ada kemacetan, rasanya Kanaya akan beradaptasi. Supaya benar-benar betah tinggal di tempat yang baru ini, kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit di bandara menuju perumahan yang akan Kanaya tempati. Perumahan yang dibangun di sekitaran pantai Ciptaland. Dari sini juga pemandangan Singapura pun terlihat. Di bangunan 2 lantai dan menghadap ke pantai dan terlihat di Singapura itu menjadi rumah bagi Kanaya selama di Batam. Gadis itu menaiki lantai 2 karena dia miliki untuk mendapati kamar tidur lantai 2, membuka tirai jendela lebar-lebar dan biarkan semilir angin dari kota Batam itu membuainya. Sekarang disinilah tempatmu, Nay. Pemandangan yang indah mungkin bicara Tuhan juga untuk menyelipkan kebahagiaan bagiku. Memiliki tempat tinggal berhadapan langsung dengan pantai dan negara Singapura depan saja. Anginnya semilir sejuk berpadu dengan birunya langit kota Batam ini. Ini indah, lebih dari indah. Batin Kanaya dalam hati sembari tersenyum. Rasanya semua pemandangan yang bisa dinikmati setiap hari ini akan membuatnya betah tinggal di kota yang masih sangat baru baginya. Saat Kanaya masih melamun, sembari berdiri depan kaca jendelanya, deringan panggilan telepon dari handphonenya membuatnya mengerjap. Gadis itu segera mengambil handphone yang masih tersimpan dalam sling bag-nya. Di layar handphone itu muncul nama Mama Hasmita. Dengan cepat, Kanaya menggeser icon berwarna hijau di sana. "Halo, Ma," sapa Kanaya melalui sambungan teleponnya itu. "Iya, halo Nay, bagaimana? Kamu sudah tiba di Batam?" tanya Mama Hasmita melalui pesawat selularnya. "Naya sudah sampai di perumahan ini, Mah. Terima kasih. Dari sini pemandangan yang Naya lihat sangat indah. Pantai yang biru dengan beberapa pohon mangrove dan juga Singapura dilihat dari sini. Terima kasih banyak, Mah." Ucapnya mengucapkan terima kasih kepada Mama Hasmita melalui teleponnya. Dari seberang sana, Mama Hasmita pun mengangguk dan tersenyum. "Sama-sama sayang, Mama turut berbahagia jika di sana kamu juga bahagia. Oh iya, baru saja Mama transfer sejumlah uang untukmu. Pergunakanlah untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari di sana, Nay," ucap Mama Hasmita. "Mama jangan terlalu repot, kebaikan yang terlebih sangat tidak enak, Mah. Lagi pula Naya justru membuat Darren menjadi seperti itu, dan juga malah Naya menjadi beban bagi Mama. Naya masih memiliki tabungan jika yang untuk bertahan hidup, Mah." Ucapnya yang merasa kebaikan berlebih yang diberikan Mama Hasmita dan keluarga Cahaya Wardana membuatnya tidak enak hati. Terasa sangat sungkan rasanya. "Nay, dengarkan Mama. Kamu sekarang anak Mama. Biarkan kami akan mengurusmu. Setidaknya saat kamu akan kembali menikah nanti, saat anak perempuan menikah, mereka akan menjadi punyaan suaminya. Jadi, biarkan Mama terus melakukan seperti ini. Setidaknya, saat ada pria yang minangmu." Ucapan Mama Hasmita barusan justru membuat Kanaya tersenyum getir. Kurang lebih baru sepekan berlalu Kanaya menjadi seorang janda, dan kini Mama Hasmita justru membicarakan perihal pinangan. Bagi Kanaya saat ini pernikahan layaknya hal yang buat trauma dan harus dihindari. Baru sepekan Naya menjanda, Mah. Naya tidak mau buru-buru. Naya ingin memulai hidup baru di sini, mencapai apa yang Naya harapkan dalam hidup, sautnya dengan lirih. Sementara di seberang sana, Mama Hasmita justru tertawa. "Suatu hari nanti, jika ada pria yang menyukaimu, bawa dia menemui Papa dan Mama. Kenalkan pada kami, Nay." Ucapnya tentu serius, tapi dengan nada bercanda dalam ucapannya. Kanaya pun menganggukkan kepalanya. "Baik, Mah. Terima kasih.
Pasti, jika ada suatu hari nanti aku akan mengalahkannya lebih dulu pada mama dan papa. Jawabnya yakin. Oke, Nay. Jaga kesehatan di sana ya. Sering-sering berkabar dengan mama di sini. Jangan sungkan. Anggap kami seperti keluarga sendiri. Di lain waktu, mama akan mengunjungimu di Batam. Semoga betah di sana ya sayang. Ucap Mama Hasmita yang tentunya benar-benar mengharapkan Kanaya betah berada di Batam. Jika suasana di kota bahkan tempat tinggal yang baru bisa merubah suasana seorang dan bantunya untuk menata hidup dengan lebih baik, maka itulah yang diharapkan Mama Hasmita saat ini. Dia sungguh-sungguh berharap di Batam Kanaya bisa menata hidupnya, merasakan ketenangan dan kedamaian, juga menggapai apa yang selama ini diinginkan dalam hidupnya. Baik, Mah. Terima kasih banyak, Mah. Mama, Papa, dan Gisal juga baik-baik di sana. Ucapnya sebelum panggilan telepon itu diakhiri. Usai menerima telepon itu, Kanaya kembali memandangi pantai yang tidak begitu tenang dari kaca jendela kamarnya. Gadis itu berpikir, salah satu hal yang ingin dicapai selama berada di Batam. Teringatlah, dia dengan salah satu cita-cita terbesarnya, yaitu memiliki tubuh yang proporsional dan juga menjadi cantik. Tempat yang baru ini Kanaya akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubah pola hidupnya dengan lebih sehat, berolahraga dan menghindari jenis junk food. Ibarat kata, Batam menjadi layaknya kawah canda di muka bagi Kanaya. Jikalau dalam penyelewengan, Gatot Kaca diceburkan ke dalam kawah canda di muka guna mendapatkan kesaktian, maka di Batam Kanaya akan berusaha untuk mengubah penampilannya. Segala cara akan dilakukan untuk menjadi cantik, mengubah takdirnya sebagai gadis gemuk yang dilabeli lekalkun menjadi angsa yang cantik dan menawan. Ayo, berubah mulai sekarang Kanaya. Kamu bisa, pasti bisa. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin selama kamu berusaha. Jadikan Batam sebagai kawah canda di muka bugimu. Merubah dirimu untuk menjadi ramping dan cantik, menjadi sehat dan bugar. Selalu ada jalan yang kau mau berusaha. Semangat Kanaya, semangat. Jangan menyerah sebelum tujuan mencapai. Gadis itu bermonolog sendiri dengan mengepalkan dua tangannya, memberi semangat untuk dirinya sendiri. Perubahan pasti terjadi untuk mereka yang berusaha. Semangat.